Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang yakin bahwa dia akan kembali lagi suatu saat nanti dengan kamu. Ya, siapakah di sini yang akan selalu kembali lagi bersamamu? Ya, yang akan datang lagi kembali padamu. Kita tarik energinya. Siapakah yang saat ini ingin kembali datang kepadamu? Oke, ada seseorang yang mungkin terakhir kali dia udah datang ke kamu. Ya, mau itu orang lama atau orang baru, tapi orang ini adalah orang yang terakhir kali datang ke kamu. Atau bisa jadi dia memang orang baru. Ya, bisa jadi orang baru, atau lebih ke gini. Kamu ketemu dengan orang ini, atau kenal dengan orang ini, ketika memang sudah sedewasa ini, atau sudah dewasa. Ya, bukan teman kecil atau temannya. Teman ibu yang udah kenal lama gitu, enggak. Tapi kamu kenalnya ketika kamu sudah dewasa ini. Ya, dia memang seseorang yang mungkin sempat membuat komitmen, atau pernah. Kamu pernah ngedate sama dia atau pernah berkencan dengan dia, atau menjalin suatu relationship, atau hubungan lah ya. Menjalin hubungan dengan dia gitu. Jadi kalau misalkan dia terakhir kali datang, tapi kamu belum pernah menjalani hubungan dengan dia, bukan dia berarti orangnya ya. Karena di sini clue-nya adalah dia orang yang terakhir kali datang dan dia udah pernah menjalin suatu hubungan dengan kamu. Oke, dan memang saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Dan ada rasa kesedihan yang dia rasakan. Saat ini dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan dia sampai-sampai kayak takut akan masa depannya jika dia tidak bersama kamu ya. Kayak galau gitu. Kalau takut banget dia akan kehilangan kamu selamanya. Cuman untuk saat ini dia kayaknya butuh waktu untuk berpikir. Butuh waktu untuk berprogres. Butuh waktu untuk healing ya. Dan aku lihat juga. Memang kan. Selama ini hubungan kalian itu banyak sekali hambatannya. Juga ya, jadi saat ini dia sedang mencoba untuk berprogres. Untuk menyiapkan kembalinya dia ke kamu lagi. Untuk menghadapi halangan-halangan rintangan yang ada di hubungan kalian. Dia adalah sosok seseorang yang memang pernah sempat mengkhianati kamu, menyakiti kamu ya. Dan dia udah berpisah dengan kamu saat ini ya. Mungkin dia pernah selingkuhin kamu, atau mengkhianati kamu. Atau apa gitu ya. Terus juga aku lihat di sini mirroring. Berarti kamu dengan dia adalah sosok yang cerminan. Bahkan di sini juga ada suatu hubungan yang mencerminkan luka di antara kalian. Gitu ya, dan ada introspeksi juga ya. Jadi dari hubungannya kamu dengan dia, kalian akhirnya bisa mengerti tentang sebuah introspeksi. Atau dia akhirnya lebih mengerti tentang kalau ini tuh habis melakukan soal untuk kesalahan. Atau misalkan belum mengerti sebenarnya siapa yang salah. Introspeksi diri dong. Kayak gitu ya, akhirnya dia bisa introspeksi gitu. Mungkin memang kamu dealing dengan seseorang yang narsis atau egois, sehingga dia kayak nggak pernah tuh ya apa yang memikirkan tentang introspeksi diri gitu ya. Intinya ada luka pun kalian itu cerminan ya. Atau mungkin dialah orang yang membuat kamu ke-trigger. Karena dia adalah orang yang pernah memberikan kamu luka ya. Kalau misalkan kamu kepikiran nama dia, atau misalkan ada seseorang yang nanyain tentang dia, kamu tuh langsung kepikiran bahwa dia tukang selingkuh gitu. Karena dia memang pernah stay on the back ya. Jadi pernah mengkhianati kamu, pernah menyakiti kamu di sini. Aku lihat di sini, dia ingin datang lagi. Ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Bahkan ketika nanti dia datang, aku rasa di sini dia akan menawarkan sesuatu. Yang mana penawaran ini nampaknya akan membuatmu merasa tertarik gitu ya. Karena kalau aku lihat dia datang dengan suatu apa ya, kayak rencana gitu untuk memperbaiki 2 langkah lebih maju dari hubungan kalian yang sebelumnya bersama dia. Karena kalau aku lihat memang hubungan ini tuh penuh dengan pembelajaran. Bahkan hubungan ini diadakan oleh semesta itu karena memang untuk melatih kalian, untuk menguji kalian, untuk bisa lebih dewasa dalam memahami sebuah relationship. Makanya hubungan ini tuh sering sekali on off gitu ya. Karena memang niat dari hubungan kamu
Bersama dia adalah memberikan banyak pelajaran. Memberikan kalian ujian untuk lebih memahami tentang kedewasaan diri. Kedewasaan dalam menanggapi sebuah relationship gitu ya. Bagaimana caranya menghargai seseorang? Bagaimana caranya menghargai pasangan? Bagaimana cara untuk pertahankan hubungan? Ya bagaimana untuk mempertahankan pasangan ya pokoknya intinya yang berhubungan dengan kedewasaan diri atau kedewasaan hubungan. Dan aku merasa bahwa si dia ini, untuk saat ini dia kayak tidak terlalu percaya diri dengan diri dia sendiri. Karena memang, apa ya, mungkin apa yang selama ini dia lakukan ke kamu kayak udah dicuekin gitu ya. Udah nggak diterima lagi sama kamu. Sehingga ini yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian. Jadinya longgar gini. Apa sih bermasalah ya? Atau bercerai-berai seperti ini ya? Berpisah seperti ini. Dia merasa kayak ada cinta yang pantas untuk dia terima. Tapi tidak dia terima gitu loh. Jadi ada upaya yang kurang dihargai oleh kamu. Sehingga tingkat kepercayaan diri dia itu semakin rendah saat ini. Bahkan mungkin dia sekarang atau kemarin-kemarin itu tidak mendapatkan banyak pengakuan dari kamu tentang tindakan dia atau kesuksesan dia ya. Yang bahkan aku lihat justru malah kesuksesan dia atau usaha yang dia pernah berikan ke kamu itu. Sedikit sih. Iya kalau dibandingkan dengan kamu itu. Nggak ada seberapa-seberapanya gitu ya. Tapi dia maunya. Usaha yang dia lakukan kemarin itu ke kamu. Walaupun itu usahanya cuman ya sedikit gitu ya. Pengennya diapresiasi oleh kamu. Tapi ternyata di sini nggak dipandang oleh kamu. Usaha yang dia lakukan. Maksudnya usaha. Kayak misalkan nih kalian lagi marah sama dia gitu ya. Dia akhirnya usaha mau ngobrol sama kamu. Mau say hello dengan kamu. Membuka lagi komunikasi. Dengan kamu seperti itu. Itu kan kayaknya suatu usaha atau tindakan dia yang ya nggak ada seberapa-berapanya itu. Pengennya. Kamu ngapresiasi itu. Karena dia udah berani untuk ngajak kamu ngobrol. Kayak gini, atau mungkin kayak kemarin lebaran kan ya. Mungkin kemarin lagi marah-marahan tuh. Lagi diam-diaman kali ya. Nah dia adalah usaha tindakannya. Mungkin chat kamu duluan minta maaf kayak gitu ya. Ucapin maaf seperti itu nah. Pengennya diapresiasi oleh kamu. Tapi mungkin kamu hanya membalas di ala kadarnya doang. Kayak gitu terus tuh nggak ditanggepin lagi nggak. Maksudnya komunikasinya jadi nggak panjang kayak gitu ya. Kayak seala kadarnya doang. Nan, sehingga dia ngerasa kayak, ya ampun Hamen, nggak dihargain kayak gitu ya. Jadi, kepercayaan diri dia semakin rendah. Terus, apakah memang kamu benar-benar marah sama aku, atau gitu ya? Jadi, dia merasa bahwa sikap kamu mungkin sudah berubah gitu ya. Dia merasa sikap kamu mungkin sudah berubah. Hamem dia merasa saat ini tuh kayak, apa yang getir dalam segala hal. Getir tuh apa? Getir tuh kayak sulit. Kayak miris. Kayak bukan miris. Apa sih kayak getir kayak Hamem? Rumit bukan rumit juga ya. Rumit sih ya. Kayak sulit ya. Itulah pokoknya sulit-sulit. Miris yang semacam itulah, ya pokoknya hidup dia. Intinya nggak baik-baik sajalah gitu ya. Dalam segala hal. Aku lihat di sini ya karena, yaitu tadi ternyata. Tindakan kamu yang cuek sama dia kemarin, atau sekarang. Itu kayak mempengaruhi seisi otak dia. Seisi mood dia itu ya. Bahkan mungkin kerja pun, dia kayak nggak semangat kayak. Ya udah hari ini hari waktu untuk kerja. Ya udah yuk kerja gitu. Tapi ini hari Minggu ya oke. It's okay hari apapun lah ya. Pokoknya hari kerja gitu. Oh besok aduh aku harus kerja. Oke ya bangun pagi harus kerja apa begini. Tapi nggak ada semangatnya gitu loh. Kayak ya udah jalanin aja gitu. Dan apa ya kalau aku lihat di sini. Dia itu memang punya aura negatif atau bagaimana ya? Kalau aku lihat. Sekarang tuh. Dia kayak punya aura negatif sehingga kayak kamu itu pengen untuk menolak dia. Udah deh nolak aja gitu. Atau mungkin dulu itu dia itu punya tindakan-tindakan. Sikap perilaku dia yang negatif. Sehingga sekarang kamu harus menolak dia. Yaitu tadi bisa jadi.
Dia step in the pack. Your pack gitu kan. Dia mengkhianati kamu mungkin berulang kali. Sehingga di sini kamu udah. Aduh, kamu itu orang yang negatif. Kamu orang yang toksik. Udah pergilah gitu. Makanya sekarang kamu kayak sela kadarnya aja gitu. Nggak terlalu menanggapi yang begini. Bagaimana? Terus itu juga aku lihat ya. Mungkin di sini dia ya yang duluan bertingkah. Atau dia duluan yang menghindari kamu atau meninggalkan kamu selama ini. Mungkin setiap kali dia bertingkah, dia selalu yang meninggalkan kamu duluan. Tanpa kabar, tanpa kejelasan gitu ya. Jadi aku lihat dia yang selalu meninggalkan kamu dua. Dan memang ini, kayak ada indikasi kalau udah Ten of Swords River. Berarti memang ada suatu penyalahgunaan yang dia lakukan. Dan ini, penyalahgunaannya sangat-sangat besar. Aku lihat ya bisa jadi itu, perselingkuhan yang dia lakukan. Berulang kali, sehingga membuat kamu udah capek. Kecewa banget gitu ya. Jadi makanya di sini kamu udah lebih baik meninggalkan dia. Melepaskannya seperti itu. Tapi ketika dia meninggalkan kamu, justru malah dia merasa bahwa perpisahan ini menyakitkan dia. Perpisahan ini membuat dia merasa sedih yang sangat-sangat mendalam gitu ya. Dia nggak ngerasa bahagia. Makanya hidup dia sekarang ketika tanpa kamu. Ketika dia udah kehilangan kamu, hidup dia merasa getir gitu loh. Merasa miris. Merasa tidak. Manis gitu loh. Tidak. Baik kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat saat ini, hidup dia aduh. Dibilang ada semangat. Ya mungkin ada. Tapi nggak full semangat gitu loh. Kayak ya udah. Semangatnya itu cukup untuk. Ya udah jalani hari-hariku biasanya aja gitu. Seperti biasanya aja. Nggak ada semangat yang gimana-gimana. Berpower gitu enggak. Terus itu juga oke. Untuk saat ini dia benar-benar apatis ya. Aku lihat benar-benar apatis kalau ngomongin tentang percintaan. Kenapa? Karena kalau aku lihat saat ini tuh, dia benar-benar gila kerja. Jadi hari-hari dia cuma dipenuhi dengan kerja. Kerja cari duit gitu. Ya bahkan untuk ngomongin tentang percintaan. Itu dia udah nggak ada energi lagi. Untuk apa ya? Untuk bertindak ke arah kamu. Atau meminta maaf sama kamu. Balikan sama kamu gitu. Untuk saat ini ya untuk saat ini, aku lihat memang dia aduh. Benar-benar yang kerja gitu. Makanya dia apatis ya. Apatis kalau lihat nggak ada pergerakan. Kan saat ini ya. Lihat nggak ada pergerakan. Nggak ada tindakan. Dari dia apapun gitu. Karena memang ya. Energi dia habiskan untuk bekerja setiap harinya. Mungkin juga bisa jadi selama kamu menjalani hidup dengan. Ya menjalani kehidupan dengan dia atau menjalani hubungan dengan dia. Dia mungkin terlalu sombong ya. Sehingga hidupmu jadi merasa kayak. Aduh hambal. Gitu ya kayak masa. Menyusahkan. Sulit untuk bisa mengimbangi kesombongannya tuh ya. Terus itu juga aku lihat dia ini kan punya perilaku yang manipulatif. Mendominasi ya. Sehingga ini juga yang membuat hidupmu kayak makin sengsara. Gitu udah sombong. Agresif manipulatif. Mendominasi. Jadi ini bukan suatu perilaku yang baik kan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu punya udah lelah. Udah pahamlah dengan tingkah laku dia. Perilaku dia kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini. Apa ya kayak. Saat ini ya. Dia harus melihat tindakan. Dia dan mengevaluasi kata-kata yang pernah ucapkan ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini. Mungkin dia pernah mengatakan kata-kata kasar juga sama kamu. Atau mungkin sebaliknya. Kamu yang mungkin pernah mengatakan kata-kata kasar sama dia. Jadi saat ini tuh kayak ada yang sakit hati gitu ya. Entah ini kamu. Entah ini dia. Tapi kalau kamu aku yakin iya sih. Gimana nggak sakit hati orang kamu diselingkuhin. Terus kayak gini kan. Bukan berarti bagiku tak pernah kau pikirkanku. Oke ininya seperti itu ya. Kenapa sih dia mau undian lagi sama kamu ya? Ingin kembali lagi sama kamu. Kenapa dia ingin kembali lagi kepadamu? Biar kulihat senyum di dalam lubuk hatiku kau yang selalu. Karena kalau aku lihat di sini,
Dia merasa kayak sudah ditelantarkan oleh kamu. Gara-gara dia gagal dalam memberikan apa yang kamu butuhkan. Gitu loh ya. Jadi yaitu saat ini dia mendapatkan. Sebab akibat ya, bisa dibilang kaya karena lah dari apa yang telah dia lakukan. Sama kamu gitu ya. Dia saat ini merasa kayak ditelantarkan oleh kamu. Kayak udah nggak dipeduliin sama kamu ternyata. Nggak enak nggak dipeduliin sama kamu ya. Dia juga menyesal sih. Gara-gara dia gagal dalam memberikan apa yang kamu inginkan. Dari dia justru malah kamu selalu memberikan apa yang selama ini dia mau gitu. Giliran dia mau kamu harus ngasih dia. Kayak gitu ya. Oke terus itu juga. Ternyata banyak sekali perbedaan pendapat di antara kalian ya. Atau mungkin ada perbedaan pendapat di antara kalian tentang sesuatu. Atau tentang hubungan ini. Sehingga ya dia cuman bisa berharap bahwa kamu bisa mengerti tentang perasaan dia sebenarnya. Sama kamu dia berharap kamu mengerti tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, dan apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap kamu gitu ya. Terus itu juga ada sabotas. Wow ya. Jadi gini. Dia merasa bahwa terkadang dia itu mengacaukan hal-hal baik dalam hidupnya. Sehingga ya udah hubungan kalian tersabotas oleh dia gitu ya. Akhirnya hubungan kalian bercerai-berai gara-gara dia. Karena dia selalu menyia-nyiakan hal-hal baik yang ada di dalam hidup dia. Termasuk kamu. Kamu udah dikasih. Dia udah dikasih sosok. Seperti kamu yang baik ya. Yang penurut. Yang tulus malah disia-siain kayak gini. Terus itu juga aku lihat di sini ada value ya. Di sini dia melihat kamu ternyata seseorang yang bernilai. Ya ketika dia membandingkan dengan dia. Ternyata banyak sekali perbedaan di antara kalian. Ternyata kamu sosok yang lebih bernilai daripada dia. Ya dia malah nggak ada seapa-apanya dari kamu gitu ya. Ya bisa dibilang. Bukan nggak ada seapa-apanya dari kamu sih. Tapi lebih ke ternyata kita berbeda ya. Kamu ternyata sosok seseorang yang bervalue gitu loh. Jauh beda dengan apa yang selama ini dia pandang tentang kamu gitu. Terus itu juga. Saat ini dia merasa kayak kamu udah nggak peduli lagi sama dia gitu. Kayak udah nggak dihargain lagi nih aku. Aku udah nggak dipedulin lagi gitu. Pokoknya kayak udah nggak dihargai. Atau nggak dipedulin lagi udah nggak disayang lagi kayak gitu. Nah jadi ada new chapter ya. Inilah di masa. Dia ingin sekali kembali sama kamu. Dia ingin punya babak baru bersama kamu. Dia ingin mencoba untuk melanjutkan lagi hubungan dia dengan kamu. Dia pengen ada new chapter dengan kamu ya. Dia pengen ada hubungan yang baru dengan kamu. Memperbaiki situasi keadaannya. Dan tidak mau mengulang hal yang sama gitu ya. Dia ingin punya cerita baru. Cerita yang benar-benar fresh yang akan kalian lakukan ke depannya. Tanpa harus mengulang apa yang pernah terjadi di masa lalu. Seperti itu. Oke mudah-mudahan resonate. Kalau belum senitnya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Sagittarius Cancer, Leo Aries, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Jadi ke-12 zodiak ada semua nih dalam pembacaan ya. Maka dari itu, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ini. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap ia. So berbijaklah dalam menanggapi pemecahan tarotku ya. Aku akhiri salam sehat untuk kalian semua.